Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 231 Kecantikan nomor 1 di Provinsi Azure. Setelah Chu Feng meninggalkan benteng, ia menemukan lokasi yang lebih terpencil dan mulai memurnikan obat-obatan yang sangat kuat. Kali ini, hasil panen Chu Feng tentu saja sangat menyegarkan. Jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak daripada semua obat-obatan yang sangat kuat yang ia peroleh selama beberapa hari terakhir. Namun, itu sia-sia karena Chu Feng memurnikan satu demi satu obat, petir ilahi melahapnya seteguk demi seteguk. Setelah memurnikan obat mendalam, Chu Feng menemukan bahwa bukan tidak ada perubahan dalam dantiannya, tetapi perubahannya terlalu kecil. Menahan segala tindakan kutukan, Chu Feng terus memurnikan. Akhirnya, setelah memurnikan semua yang dijarahnya kali ini, perubahan besar terjadi pada dantiannya, tetapi perubahan itu hanya terjadi sesaat. Benar saja. Chu Feng akhirnya berhasil mencapai level 5 dari Origin Realm. Namun, harga untuk mencapai titik itu agak mahal. Chu Feng menggunakan semua obat-obatan mendalam yang dimilikinya seolah-olah itu bukan apa-apa. Asteris gemerisik-gemerisik tiba-tiba, mata Chu Feng berbinar dan dia dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke arah timur karena ada beberapa orang di sana yang berlari cepat. Perubahan itu menarik perhatian Chu Feng. Dia segera memusatkan kekuatan rohnya untuk mendengar kata-kata berikut. Cepat, cepat, cepat. Kudengar wanita ketiga dari Istana Pangeran Qilin, Lin Yuyue, secantik bunga. Dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Provinsi Azure dan wajib untuk dilihat. Apakah kamu yakin Nona Lin Yuyue telah mendirikan kemah di depan? Tentu saja. Saya melihatnya sendiri, jadi bagaimana mungkin itu salah? Ini luar biasa. Jika aku bisa melihat keindahan seperti itu dengan mataku sendiri dalam hidupku, itu akan sangat berarti bahkan jika aku mati. Tapi, apakah orang-orang dari Istana Pangeran Qilin mengizinkan kita untuk mendekat? Jangan khawatir. Istana Pangeran Qilin tidak seaneh sekolah Lingyun. Jadi ternyata beberapa lelaki yang tadinya berlarian tergila-gila karena bahagia dan girang, hanya hendak melihat paras cantik jelita nona ketiga dari Istana Pangeran Qilin. Ah, orang-orang ini benar-benar terlalu bosan. Saat dia melihat tindakan orang-orang itu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya. Namun, dia kemudian mendongak. Setelah melihat warna langit, dia menyadari bahwa hari sudah mulai larut dan sebentar lagi langit akan menjadi gelap. Karena bermalas-malasan itu membosankan, Chu Feng pun mengikuti langkah sekelompok orang itu dan mengejar mereka. Di sebuah ruang kosong di dalam hutan, sekelompok pemuda dengan baju besi berwarna emas berdiri dengan tertib. Beberapa pria bahkan mendirikan kemah dan mendirikan tenda super mewah. Selain kelompok lelaki berbaju besi emas, ada juga sekelompok wanita cantik dengan berbagai gaya anggun yang menyalakan api dan memasak. Mereka menyiapkan semua jenis makanan lezat. Kelompok orang itu adalah cabang dari Istana Pangeran Qilin. Tidak peduli apakah itu para penjaga atau pelayan, mereka semua adalah ahli di alam mendalam dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Beberapa orang mendesah kagum saat mereka melihat kekuatan Istana Pangeran Qilin. Namun, yang paling menarik perhatian adalah tandu yang berada di tengah ruang kosong itu. Tandu itu sangat indah dan dibuat dengan mengukir batu giok jenis khusus. Sangat cantik. Dua orang pelayan berdiri di dekat pintu masuk tandu dan kedua pelayan itu berpenampilan cukup menarik. Dengan kulit putih dan tubuh yang tinggi, membuat sekelompok murid di luar tanah kosong itu menelan ludah beberapa kali. Cek. Sekelompok orang desa yang belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Melihat ekspresi cabul pada sekelompok orang itu, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik mereka dengan jijik. Meskipun penampilan para pelayan itu tidak buruk, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak buruk. Itu biasa saja hingga ekstrim jika dibandingkan dengan egi yang ada di tubuh Chu Feng. Lihat, dia keluar. Dia keluar. Si cantik nomor 1 di Provinsi Azure akan datang. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Setelah itu, semua pria dan wanita di luar ruang kosong itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri jinjit. Mata mereka yang hampir melotot semua berkumpul di pintu masuk kursi sedan itu. Suasana hati mereka juga menjadi bersemangat. Pada saat itu, Chu Feng dapat melihat dengan jelas sepasang kaki putih salju yang indah yang keluar setelah pintu dibuka. Kaki itu benar-benar cantik. Kaki itu panjang, ramping, dan lurus, dan orang tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Kaki itu bahkan sebanding dengan kaki Suro yang indah. Bahkan hati Chu Feng berdebar kencang saat melihat kaki indah itu. Namun, orang-orang yang penuh nafsu di belakangnya semua menyerbu ke depan Chu Feng dan mereka benar-benar menghalangi pandangan Chu Feng. Sial! Apa kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Saat melihat punggung para lelaki di depannya yang berdesakan, emosi Chu Feng saat ini disebut marah. Dengan satu gerakan, dia dengan paksa menarik beberapa lelaki di depannya ke belakang. Pada saat itu, akhirnya, garis pandang Chu Feng dapat diarahkan ke tubuh Lin Yuyue. Namun kali ini, wajah Chu Feng berubah drastis. Seketika, dari ekspresi yang indah, berubah menjadi wajah berwarna hijau seolah-olah dia memakan pare. Tidak ada yang bisa dikritik dari sosok Lin Yuyue.
Menonjol di depan dan belakang, kulitnya seputih salju, tetapi setelah melihat wajahnya, itu bisa membuat orang takut setengah mati. Wajahnya seperti tanduk sepatu, bopeng di mana-mana, mata burung phoenix merah, hidung seperti udang, mulut besar seperti kodok, dan kelingkingnya bahkan masuk dalam ke lubang hidung. Dia mengupil secara alami dan elegan. Mata burung phoenix merah dari Baidu, mata yang sangat ramping, karena melengkung sedikit ke bawah ke arah hidung, dan melengkung sedikit ke atas ke arah telinga. Bagian terpenting adalah tatapannya. Saat dia melihat ke arah kerumunan, tatapannya dipenuhi dengan rasa jijik dan bangga, seolah-olah dia benar-benar merasa bahwa dia adalah wanita cantik nomor 1 di Provinsi Azure dan bahwa semua pria tidak dapat memasuki mata sucinya. Ia bahkan mengira ekspresi tercengang dari orang banyak itu adalah karena ia terpesona oleh kecantikannya. Namun, ia tidak tahu bahwa ekspresi tercengang itu adalah akibat dari rasa takut yang ia rasakan. Wah, gelombang. Tepat pada saat itu, Chu Feng tidak tahan lagi, dan setelah membuka mulutnya, dia muntah. Dia benar-benar muntah, dan dia muntah di depan wajah semua orang. Meskipun Chu Feng tidak setua itu, dia masih menyenangkan banyak wanita. Dia telah melihat banyak wanita cantik, dan dia juga telah melihat banyak wanita jelek. Namun, dia belum pernah melihat orang seburuk itu. Penampilan langka Lin Yuiwei benar-benar melampaui batas Chu Feng. Kurang ajar. Beraninya kau muntah di tempat istirahat Nona. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Setelah Chu Feng muntah, hal itu langsung membuat para pengawal dari istana Pangeran Qilin menjadi tidak senang saat mereka menunjuk ke arah Chu Feng dan menegur dengan keras. Chu Feng berdiri tegak lagi, dan setelah menyeka mulutnya, dia mengucapkan beberapa kata yang dipenuhi dengan penghinaan. Penampilan Nona Anda sangat menjijikkan, jadi tidak bisakah Anda membiarkan dia datang untuk menakut-nakuti orang? Bahkan saya muntah karena dia. Bagaimana Anda akan menebusnya? Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti ledakan guntur dan sangat mengejutkan semua orang. Namun, di dalam hati para murid di sekitarnya, mereka semua mengangkat ibu jari mereka ke arah Chu Feng dan diam-diam berkata, "Saudaraku, kamu terlalu benar." Pada saat yang sama, mereka sangat mengagumi Chu Feng karena berani mengucapkan kata-kata itu. "Kamu. Siapa yang kamu bilang menjijikkan?" Begitu pula, setelah Chu Feng berbicara, Lin Yuiwei menjadi marah. Bahkan jari-jarinya gemetar saat dia menunjuk Chu Feng. "Saya katakan, Nona, selain Anda, siapa lagi yang bisa saya ajak bicara? Tolong, kembalilah ke tandu dan jangan keluar untuk menakut-nakuti orang, oke?" Chu Feng melambaikan tangannya padanya, tetapi dia tidak berani menatap Lin Yuiwei lagi dan dia hanya menatap para pelayan yang ada di sebelahnya.